Oke, terus tanya. Itu terdengar lebih dulu, disusul gelombang getaran yang merambat. Dari langit malam hingga permukaan bumi, Rusia kembali menampilkan wajah perang modern yang dingin, presisi dan mekanis. Rudal hipersonik dilepaskan, drone jet melesat ratusan kilometer. Artileri presisi menghantam pusat target, sementara robot darat dan jet tempur digerakkan untuk memburu sistem Patriot buatan Amerika. Semuanya dilepas dalam satu rangkaian serangan yang terukur dan tersusun rapi. Keanehannya justru terletak pada momennya. Serangan-serangan ini terjadi ketika wacana gencatan senjata dan diplomasi damai terus digaungkan ke publik. Maka pertanyaan pun menggantung di udara. Apakah ini puncak demonstrasi kekuatan atau justru awal dari sesuatu yang jauh lebih besar? Jangan simpulkan apapun dulu, karena ironi terbesar dari senjata-senjata ini baru akan terasa di bagian akhir video. Video peluncuran Oreshnik menampilkan lidah api yang menembus langit malam, lalu diikuti dentuman keras yang terasa hingga ratusan kilometer. Warga Lviv menggambarkannya bukan sekadar ledakan biasa, melainkan getaran panjang yang merambat di tanah, menyerupai gempa kecil. Sebuah pengalaman yang menggetarkan, terutama bagi wilayah barat Ukraina yang relatif jarang merasakan serangan langsung. Oreshnik dikenal sebagai rudal balistik hipersonik jarak menengah. Rusia mengklaim kecepatannya mencapai 13.000 km per jam, cukup untuk menempuh jarak 1.500 km hanya dalam waktu 7 menit. Rudal ini dikembangkan dari platform RS-26 Rubez dan dirancang membawa beberapa hulu ledak, baik konvensional maupun nuklir, yang memungkinkan serangan ke lebih dari satu sasaran. Pada serangan Januari 2026, target utama diarahkan ke Lviv dan Kiev dengan fokus pada infrastruktur strategis. Jika dibandingkan dengan persenjataan barat seperti rudal jelajah presisi, keunggulan Oreshnik tidak semata terletak pada akurasi, melainkan pada kecepatan ekstrem dan tekanan psikologis yang ditimbulkannya, sehingga pertahanan udara kesulitan melakukan pencegatan. Namun di sisi lain, sejumlah analis barat menilai sistem ini masih berada pada tahap uji coba. Dengan produksi yang diyakini terbatas dan daya hancur, setidaknya pada fase awal penggunaan, dinilai belum signifikan, bahkan memunculkan dugaan pemakaian hulu ledak tiruan. Jika Oreshnik melambangkan ancaman strategis dari ketinggian, maka senjata berikut ini menunjukkan cara Rusia menekan Ukraina lewat serangan jarak jauh yang lebih senyap, masif, dan relatif murah. Kemunculan Gran 5 pertama kali terdeteksi dari serpihan logam yang berserakan di atas hamparan salju. Rekaman yang dirilis intelijen militer Ukraina menampilkan rangka ramping dengan sayap panjang tetap, jelas berbeda dari generasi Gran sebelumnya, menandakan adanya perubahan desain yang signifikan. Gran 5 disebut-sebut menggunakan mesin jet buatan Tiongkok yang memberinya dorongan jauh lebih besar dibanding varian bermesin baling-baling. Drone ini diklaim mampu terbang hingga sekitar 1.000 km sambil membawa hulu ledak seberat kurang lebih 200 pon. Pada serangan awal 2026, Gran 5 digunakan untuk menghantam target jauh di dalam wilayah Ukraina. Sebagai bagian dari serangan balasan setelah drone Ukraina lebih dulu menyerang wilayah Rusia. Menariknya, Gran 5 dinilai memiliki kemiripan dengan drone serang Iran, Karar. Hal ini mengisyaratkan adanya improvisasi desain dan adaptasi teknologi asing, sekaligus menegaskan bahwa Rusia tidak hanya bergantung pada senjata mahal, tetapi juga memanfaatkan drone sebagai alat tekanan strategis dalam perang yang berkepanjangan. Setelah tekanan datang dari udara lewat Gran 5, Rusia kemudian mempersempit ruang gerak Ukraina dari darat dengan senjata presisi yang jauh lebih sulit dihindari.
Krasnopol M2 adalah peluru artileri 152 mm berpemandu laser semi aktif dengan tingkat akurasi sangat tinggi, memiliki CEP sekitar 1 hingga 2 meter. Amunisi ini dapat ditembakkan dari berbagai platform, mulai dari 2A36 Gyatsin B, 2S5 Gyatsin S, 2S19M Sta S, hingga 2S35 Koalitia SV dengan jangkauan efektif 20 hingga 40 km. Bahkan diklaim lebih jauh pada sistem terbaru, sementara hulu ledak high explosive fragmentation-nya mampu melumpuhkan personel, bunker, dan kendaraan berat secara efektif. Dibandingkan artileri barat konvensional atau amunisi tanpa pemandu, keunggulan Krasnopol terletak pada ketahanannya terhadap gangguan elektronik karena tidak bergantung pada GPS, sekaligus efisiensi penggunaan amunisi yang jauh lebih tinggi. Namun demikian, sistem ini tetap bergantung pada penandaan laser aktif, sebuah titik lemah yang berisiko jika drone atau pengintai penunjuk sasaran berhasil diganggu atau dilumpuhkan. Бронетехникой состояние. Ketika artileri presisi membuat posisi darat tak lagi aman untuk diandalkan, Rusia kemudian memilih jalur lain, mematikan simpul teknologi lawan secara langsung dari garis depan. Salah satu rekaman paling mencolok memperlihatkan rudal AT GM Kornet meluncur rendah, nyaris menyapu permukaan, sebelum menghantam repeater sinyal Ukraina yang terpasang di atas platform terapung rusak di kawasan Kinburn-Spit. Ledakan tunggal itu seketika memutus sistem penguat sinyal UAV, komponen krusial yang selama ini memperpanjang jangkauan operasi drone Ukraina hingga ke tepi kiri Sungai Dnieper. Kornet merupakan rudal anti-tank berpemandu laser dengan jangkauan efektif sekitar 5 hingga 8 km, bergantung pada variannya. Meski dirancang untuk menembus kendaraan lapis baja berat, medan perang Ukraina memperlihatkan peran Kornet yang meluas, menyerang infrastruktur teknologi seperti pos komunikasi, radar, hingga platform drone. Hulu ledak tandem hit yang dibawanya sanggup menembus lapisan pelindung reaktif maupun struktur keras. Jika dibandingkan dengan ATGM Barat bertipe Fire and Forget seperti Javelin, Kornet unggul dalam daya tembus dan fleksibilitas sasaran. Namun keunggulan tersebut harus dibayar mahal, karena operator wajib mempertahankan penjejakan laser hingga detik terakhir, yang berarti risiko terdeteksi tetap tinggi sepanjang proses penembakan. Setelah jaringan komunikasi dan simpul teknologi berhasil dilumpuhkan, wajah pertempuran darat pun ikut berubah. Medan kini dipenuhi unit-unit tanpa awak, bergerak perlahan, namun membawa ancaman yang sangat nyata. Cuplikan dari kanal Telegram Rusia memperlihatkan UGV Courier bergerak di garis depan, melepaskan tembakan dari balik gundukan tanah. Rekaman lain menampilkan Courier 2.0 versi peningkatan yang digunakan langsung oleh unit tempur garis depan. Sebuah kendaraan berantai kecil yang dijuluki Tanchik beroperasi aktif di wilayah Ukraina. Courier merupakan UGV berantai ringan dengan kemampuan lintas medan yang tinggi. Kendalinya dilakukan melalui komunikasi satelit, sehingga jangkauan operasionalnya pada praktiknya dibatasi oleh kapasitas baterai yang dapat mencapai hampir 20 km. Platform ini bersifat fleksibel, dapat dipersenjatai senapan mesin kaliber besar, membawa ranjau, atau menjalankan misi logistik dan pengintaian. Profilnya yang rendah membuatnya sulit dideteksi, meskipun ketergantungan pada daya baterai tetap menjadi keterbatasan utama. Berbeda dengan Courier, Depesha mengusung konsep UGV roda serbaguna. Menggunakan sasis 4x4 dengan suspensi independen, kendaraan ini mampu melaju hingga 30 km per jam dan membawa muatan sampai 200 kg. Ketika ancaman di darat mulai dialihkan ke mesin tanpa awak, justru terbuka celah di udara rendah,
ruang sempit yang sebelumnya dianggap paling aman bagi drone dan helikopter. Rekaman pertempuran memperlihatkan prajurit Rusia menggotong peluncur bahu yang tampak sederhana. Namun dampaknya mengubah peta ancaman udara Ukraina. Sistem itu adalah 9K333 Verba, MNPX generasi baru yang dirancang khusus untuk memburu drone, helikopter, dan pesawat serang rendah. Wilayah operasi favorit UAV yang selama ini nyaris tak tersentuh. Keunggulan Verba terletak pada pencari target 3 spektrum yang bekerja di ultraviolet, inframerah dekat, dan inframerah menengah. Kombinasi ini membuat flare konvensional nyaris tak berguna, karena rudal mampu membedakan sasaran nyata dari umpan panas dengan jangkauan sekitar 6 km dan batas ketinggian hingga 4,5 km. Mencakup hampir seluruh profil terbang drone dan helikopter modern. Rusia kemudian memanfaatkan Verba sebagai bagian dari pertahanan udara bergerak, menyatu dengan infanteri dan bersembunyi di parit, bangunan, atau hutan. Akibatnya, langit rendah Ukraina berubah menjadi wilayah berisiko tinggi, di mana setiap penerbangan rendah bukan lagi rutinitas, melainkan taruhan hidup dan mati. Saat lapisan udara rendah dipenuhi ancaman manfaat, kendali pertempuran berikutnya pun ditentukan di ketinggian yang lebih tinggi, wilayah yang menuntut kecepatan, sensor jarak jauh, dan senjata presisi. Cuplikan serangan udara memperlihatkan Su-30 SM-2 melesat cepat, melepaskan munisi dari jarak aman, lalu segera menjauh keluar dari zona bahaya. Jet tempur multi-role Rusia ini dilaporkan digunakan untuk menghantam target bernilai tinggi, termasuk sistem pertahanan udara Patriot buatan Amerika yang dipasok ke Ukraina, perisai utama langit Ukraina selama ini. Su-30 SM-2 merupakan pengembangan dari Su-30 SM dibekali mesin AL-41F1S, radar yang ditingkatkan, avionik generasi baru, serta sistem peperangan elektronik yang lebih kuat. Paket kemampuan ini memungkinkan pendeteksian sasaran dari jarak lebih jauh, peluncuran senjata stand-off, serta penekanan radar lawan secara efektif, menjadikannya aset kunci di udara. Koordinasi dengan drone dan rudal jarak jauh menunjukkan improvisasi taktis Rusia yang semakin matang. Dengan pendekatan ini, Su-30 SM-2 bukan sekadar pesawat tempur, melainkan instrumen untuk membongkar pertahanan udara berlapis NATO Ukraina dalam lanskap perang modern. Serangan terbaru Oreshnik bukan sekadar operasi tempur, melainkan sinyal keras dari Moskow kepada Kiev dan NATO. Setiap eskalasi akan dijawab dengan daya hancur strategis. Di lapangan, konflik belum memperlihatkan tanda-tanda mereda. Pertempuran terus menyala dari Kharkiv hingga Kiev, sementara serangan udara dan drone jarak jauh terus menambah daftar korban sipil. Paradoksnya, gelombang kekerasan ini muncul di saat Ukraina dan negara-negara barat berbicara tentang peluang menuju kerangka perdamaian pasca gencatan senjata. Rusia tetap teguh pada tuntutan kerasnya, sementara Kiev dan para sekutunya meyakini kapasitas Moskow tidak sekuat narasi yang dibangun. Di antara tekanan militer dan manuver diplomatik, arah perang masih diselimuti abu-abu. Dunia kini menanti apakah bab berikutnya akan ditulis oleh dentuman senjata atau oleh kesepakatan di meja perundingan.